Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Nur. Saya mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Baiklah, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan mata kuliah studi hadis. Yang pertama yaitu sanad. Sanad menurut bahasa, sandaran atau tempat bersandar. Sedangkan menurut istilah, sanad adalah jalan yang menyampaikan kepada jalan hadis. Sanad juga suatu upaya atau jalan yang dilakukan sehingga sebuah hadis yang diterima sampai kepada sumbernya yaitu Rasulullah SAW. Sanad merupakan penentu kualitas sebuah hadis, apakah hadis tersebut sahih, hasan, atau dhaif. Yang kedua adalah matan. Matan menurut bahasa yaitu ma'irtafa'a al-ardi atau tanah yang meninggi. Sedangkan menurut istilah, matan adalah kalimat tempat berakhirnya sanad. Artinya, ujung sanad sebagai sumber redaksi apakah berujung kepada Rasulullah atau tidak. Selanjutnya, rawi atau al-rawi. Rawi merupakan seseorang yang meriwayatkan, menerima, dan memberitakan sebuah hadis yang terdiri atas sahabat, tabi'in, tabi'in, dan seterusnya. Kemudian, siapakah Imam Bukhari? Imam Bukhari bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari atau yang lebih dikenal dengan Al-Imam Bukhari. Beliau seorang ulama ahli hadis yang termasyhur sejak dulu hingga kini. Hadis-hadis beliau memiliki derajat yang tinggi. Kemudian Imam Muslim yaitu Al-Imam Muslim Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj An-Nasaburi atau sering dikenal sebagai Imam Muslim. Beliau menyusun beberapa kitab yang bermutu dan bermanfaat, dan yang paling terkenal adalah kitab Sahih Muslim. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu terkait dengan pembagian hadis dilihat dari segi kuantitas dan kualitasnya. Hadis dilihat dari segi kuantitas yaitu dilihat dari segi jumlah orang yang meriwayatkan hadis tersebut atau dari segi jumlah sanadnya. Jumhur ulama membagi hadis secara garis besar menjadi dua macam, yaitu menjadi hadis mutawatir dan hadis ahad. Kemudian hadis mutawatir dibagi lagi menjadi hadis mutawatir lafzi, dan mutawatir lafzi ini terbagi dari mutawatir maknawi dan mutawatir amali. Sedangkan hadis ahad terbagi menjadi hadis masyhur, dan hadis masyhur ini pun terbagi lagi menjadi hadis masyhur sahih, hadis masyhur hasan, dan hadis masyhur dhaif. Kemudian bagian dari hadis ahad itu juga terbagi lagi menjadi hadis aziz dan hadis gharib. Hadis gharib lagi dibagi menjadi dua, yaitu gharib mutlak dan gharib nisbi. Kemudian pembagian hadis dari segi kualitasnya yaitu berdasarkan mutu sebuah hadis. Demi menjaga kualitas dan keabsahan hadis, para ulama membagi hadis berdasarkan kualitasnya menjadi 3 kategori, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Untuk pertanyaan yang 3 yaitu membacakan hadis yang berbunyi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu ayyahudanihi aw yunassaranihi aw yumajjisani. Artinya bahwa seorang anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, orang tuanya lah yang akan menjadikan mereka Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ayat ini berarti bahwa anak dilahirkan dalam keadaan suci dan fitrah.
Jadi orang tua yang akan memberikan pendidikan. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah pendidikan yang utama itu secara pendidikan keagamaan, sehingga ketika anaknya kelak menjadi apapun itu adalah sebuah tanggung jawab besar dari orang tua. Ketika anaknya menjadi orang yang soleh, ketika anak menjadi orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah, berarti di situ campur tangan orang tua yang paling utama. Selain orang tua juga adalah guru di sekolah. Hanya saja di sini yang lebih ditekankan adalah peran orang tua yang akan membentuk anaknya menjadi siapa di kemudian hari. Apakah anaknya akan menjadi orang yang durhaka kepada Allah? Apakah anaknya akan menjadi orang yang sangat taat kepada Allah? Itu adalah tanggung jawab dari orang tua. Seperti itu. Pertanyaan yang keempat yaitu sistem takhrij untuk mengetahui kualitas sebuah hadis. Untuk mengetahui kualitas sebuah hadis ada beberapa sistem atau metode yang dilakukan. Yang pertama yaitu metode indeks kata dalam matan hadis. Metode ini dilihat berdasarkan dari kata yang ada pada matan hadis, baik berupa kata benda atau kata kerja. Lalu kitab berdasarkan metode ini adalah kitab Al-Mu'jam Al-Mufahraj li Abjah Al-Hadis Al-Nabawi. Metode yang kedua yaitu metode lafal pertama matan hadis. Penggunaan metode ini tergantung lafal pertama matan hadis. Berarti metode ini mengkodifikasi hadis-hadis yang lafal pertamanya sesuai dengan urutan huruf hijaiyah, seperti hadis yang huruf pertamanya alif, ba, ta, dan seterusnya. Metode yang ketiga yang bisa digunakan yaitu metode berdasarkan perawi hadis dari sahabat. Metode ini akan berfungsi jika nama sahabat disebutkan dalam hadis. Sebaliknya, jika tidak diketahui nama sahabat yang meriwayatkan, maka metode ini tidak dapat digunakan. Seperti itu. Lalu yang keempat, metode yang digunakan yaitu metode tematis hadis. Metode ini digunakan oleh orang yang memiliki cita rasa ilmiah yang memungkinkan menentukan tema bagi hadis yang sedang dikaji. Sebagaimana kita ketahui, hadis memiliki kandungan berupa akidah, akhlak, prediksi masa depan yang berdasarkan wahyu, kisah masa lampau atau sejarah, norma dan pranata sosial, hukum, dan lain sebagainya. Metode yang kelima yaitu metode berdasarkan status hadis. Metode ini diperkenalkan suatu upaya yang baru yang telah dilakukan para ulama hadis dalam menyusun hadis, yaitu penghimpunan hadis berdasarkan statusnya, seperti hadis qudsi, hadis masyhur, hadis mursal, dan lain-lainnya. Dengan mengetahui statusnya, kegiatan takhrij melalui hal ini dapat ditempuh, yakni dengan merujuk kitab-kitab yang disusun secara khusus berdasarkan status atau keadaan hadis tersebut. Seperti apabila hadis tersebut qudsi, kita dapat mencarinya dalam himpunan hadis-hadis qudsi dan seterusnya. Pertanyaan terakhir terkait dengan menurut pandangan saya bagaimana masyarakat yang mendasari suatu amalan berdasarkan hadis yang lemah, sementara sebagian masyarakat yang lain tidak mau mengamalkannya. Kalau menurut saya, amalan apapun itu, jika bermuaranya pada sebuah kebaikan dan berakhir pada sebuah kebaikan juga, menurut saya tidak jadi masalah. Hanya saja ketika dalam pandangan masyarakat tidak dijadikan sebuah perdebatan, menurut saya tidak dijadikan sebuah perdebatan yang berujung pada sebuah perpecahan. Karena kalau menurut Rasul, perbedaan di antara umat itu adalah rahmat, selagi perbedaan itu membawa khasanah bagi ilmu pengetahuan tentang hadis umpamanya, tentang keislaman umpamanya, itu adalah sebuah rahmat yang sangat baik, tapi tidak berakhir pada sebuah perpecahan umat. Jadi seperti itu. Jadi ketika mereka melakukan sebuah amalan, walaupun hadisnya lemah, tapi itu sesuatu yang baik, menurut saya silakan saja, tidak ada masalah. Karena dalam hidup ini kita memang
di apa namanya, diminta atau disuruh oleh Rasul untuk selalu melakukan kebaikan, berbuat baik terhadap sesama, terhadap alam, terhadap binatang, seperti itu. Jadi tidak ada yang, menurut saya tidak ada yang harus diperdebatkan. Tapi ketika orang lain tidak mau memakainya, ya menurut saya silahkan saja, karena itu ber, apa namanya, berakar dari hati nurani mereka sendiri, keyakinan mereka sendiri. Artinya sesama kita sebagai muslim tidak seharusnya berdebat tentang hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan. Jadi kalau orang lain melakukan sebuah kebaikan, walaupun itu bersumber pada hadis yang dhaif, silahkan. Tapi kalau golongan yang lain tidak mau melakukannya, ya silahkan saja gitu. Jadi kita sebagai manusia juga ya, sebagai makhluk Tuhan juga, kalau kita meyakini itu sebuah kebaikan, kenapa tidak dilakukan gitu. Mungkin kebaikan-kebaikan yang banyak kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan dalam hidup ini, walaupun tidak bersumber dari hadis yang sahih. Mungkin saya juga kurang tahu. Hanya saja menurut saya sebuah kebaikan kita berbuat baik kepada sesama manusia, ketika kita berbuat baik terhadap hewan, makhluk hidup yang lain, kepada alam, artinya kita sudah melakukan sesuatu kebaikan yang menurut saya akan berdampak baik juga bagi orang sekitarnya. Jadi tidak harus berdebat dengan orang yang tidak mau melakukan sebuah kebaikan yang tidak ada hadisnya. Tidak perlu berdebat. Jadi lakukan yang menurut kita baik selama itu tidak merugikan orang lain, seperti itu. Demikian jawaban dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih atas bimbingan serta ilmu yang sudah Bapak berikan kepada saya. Sangat bermanfaat buat saya dalam mengenal seluk-beluk ilmu hadis. Semoga apa yang Bapak sampaikan kepada saya menjadi catatan pahala Bapak di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.